berawal dari situ kita juga perlu memahami bersama bahwa terkait dengan moda transportasi khususnya angkutan publik adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Harapannya nanti ini menjadi bagian dari regulasi Transjatim. Kemudian di Jawa Timur itu juga sudah ada Translaut. Kita bicara keberlanjutan. Jangan sampai nanti di tengah jalan Transjatim, Translaut ada kendala terkait dengan kemampuan fiskal. Harapannya masyarakat ini kan murah gitu. Kalau menurut panjenengan ini tarifnya Transjatim ini udah masuk kategori murah, Pak? Kurang lebih anggarannya 218 miliar untuk mengoperasikan dan menjalankan 7 koridor yang ada di Gerbang Kertasusila. Luar biasa, Mas Didai. Tercatat sekitaran 25 ribuan harian. Per hari? Iya. Kebayang nggak sih Mas Didai ketika kita korelasikan seandainya 24 ribu itu masyarakat akhirnya menggunakan roda 2, berarti ada minimal 12 ribu motor. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat podcast Bangsa Online yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini kita kembali berbincang-bincang, berdiskusi masih dengan narasumber anggota DPRD Jawa Timur. Temanya kali ini adalah Transjatim, moda transportasi murah dan nyaman pembuka akses antar wilayah. Tentu saya tidak sendiri. Di depan saya ada pimpinan Komisi D DPRD Jawa Timur dari Dapil 8 Kediri Raya, fraksi Nasdem. Langsung saja kita perkenalkan Mas Husnul Arif atau Mas Pipin. Assalamualaikum Mas Didai. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu ya. Sehat, alhamdulillah Mas Pipin. Ini yang kedua ya? Yang kedua. Hadir di studio Bangsa Online. Iya, tempatnya nyaman, jadi balik lagi deh di sini. Alhamdulillah. Iya, mugi barokah Mas. Amin Mas Didai. Nah, ini kan kita kali ini bicara ini ya, Transjatim. Siap, Mas Didai. Pasti panjenengan sebagai pimpinan Komisi D menguasai lah, ya. Pak Insya Allah. Mungkin terus belajar Mas Didai. Terus belajar dan terus melengkapi informasi saya. Ini kan menjadi ini ya, transportasi di wilayah Gerbang Kertasusila ya, yang paling banyak sana kan. Nah, kita perlu tahu nih Mas, pertama konsep besar awalnya apa, keberadaan Transjatim, terus payung hukumnya seperti apa Mas? Iya. Monggo Mas Vivien. Terima kasih Mas Didai, sahabat podcast Bangsa Online dimanapun berada. Bertemu kembali dengan kami yang insya Allah hari ini kita akan berdiskusi, berbagi informasi, bertukar pikiran juga mungkin Mas Didai ke depannya. Karena saya juga butuh masukan dari Mas Didai tentunya. Siap. Jadi pada prinsipnya ketika bicara payung hukum, bicara transportasi, ada undang-undang atau ada aturan yang menjadi bagian dari induk pelaksanaan kegiatan moda transportasi. Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Mas. Ini pilar utama terkait dengan lalu lintas angkutan jalan. Ini adalah undang-undang fundamental yang menguraikan tujuan dan asas penyelenggaraan berlalu lintas baik angkutan jalan, termasuk prinsip-prinsip untuk mencapai keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Jadi seluruh peraturan daerah ujung-ujungnya adalah menginduk ini, Mas. Kemudian kita di Provinsi Jawa Timur terkait dengan Perda, kita ada Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jalan berkeselamatan. Belum sampai
memiliki sebuah payung hukum terkait dengan regulasi transportasi. Ada, saya agak lupa Mas, itu terkait dengan tarif. Jadi tarif batas atas, batas bawah untuk angkutan jalan. Itu sudah ada juga Perda Provinsi Jawa Timur yang mengatur itu. Nah, berawal dari situ kita juga perlu memahami bersama bahwa terkait dengan moda transportasi khususnya angkutan publik adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Transjatim yang di-launch tahun 2022 tentunya Mas memiliki tujuan yang luas, yang besar, bahwa ini bagian dari master plan pemerintah provinsi memiliki perencanaan yang matang dari sisi transportasi publik. Sepemahaman saya begitu. Karena 2022 saya belum masuk itu. Iya. Saya benar sulit. Goalnya tentunya Mas, ada banyak manfaat yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Bicara menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau. Kemudian bicara konektivitas, khususnya dari satu kabupaten satu ke kabupaten lain menjadi juga sangat terjangkau, sangat produktif lah ketika bicara waktu ini bisa dioptimalkan. Kemudian kami juga Mas Didai di Komisi D, mumpung ketemu Mas Didai jadi sekalian ini. Siap. Ada perda yang kami inisiasi terkait dengan perda transportasi publik terintegrasi. Harapannya nanti ini menjadi bagian dari regulasi Transjatim. Kemudian di Jawa Timur itu juga sudah ada Translaut. Ini regulasinya nanti kita bangun supaya lebih optimal lagi. Selama ini Transjatim mungkin ada beberapa perundang-undangan yang kemudian dilakukan, termasuk retribusi. Ini yang kemudian kaitannya kenapa ada tarif 2.500 sampai 5.000, kemudian bicara subsidi dari pemerintah nanti kita bahas. Cuman kita bicara keberlanjutan. Jangan sampai nanti di tengah jalan Transjatim, Translaut ada kendala terkait dengan kemampuan fiskal. Harapannya dengan perda yang nanti kita inisiasi ini berjalan, disahkan, kemudian ada payung hukum turunan di bawahnya melalui pergub dan seterusnya, maka keberlanjutan dari transportasi publik menjadi betul-betul terus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Goalnya Mas Didai, dengan adanya perda ini tentunya moda transportasi bus, kereta, pesawat, angkutan kota, dan seterusnya ini ada konektivitas di seluruh Jawa Timur. Kemudian goalnya perda ini juga mengurangi emisi gas. Kemudian menekan angka kemacetan, angka kecelakaan, kemudian yang nggak kalah penting adalah mendukung rasa aman, nyaman ketika berkendara. Itu beberapa gambaran yang nanti akan kita jalankan pembahasan terkait dengan perda transportasi publik terintegrasi. Prosesnya terus berjalan Pak Insya Allah nanti di awal tahun kita bahas Mas Didai. Berarti ini raperda inisiatif Dewan ya? Betul. Itu menarik deh Mas. Jadi ada payung hukum rujukan kan untuk pelayanan publik yang terintegrasi di Jawa Timur. Iya. Terus kan kalau kita bicara layanan publik ya, seperti transportasi Transjatim ini kan harapannya masyarakat ini kan murah gitu. Iya. Kalau menurut panjenengan ini tarifnya Transjatim ini udah masuk kategori murah, Pak? Menurut kami tidak hanya murah, Mas. Murah, aman, nyaman gitu ya. Iya. 2.500 untuk pelajar, santri, kemudian 5.000 untuk masyarakat umum ini
Estimasi subsidi yang diberikan ini hampir 15.000 atau kurang lebih 15.000, Mas. Oh, oke. Jadi idealnya satu kali perjalanan ini kurang lebih 40 km itu, Mas. Itu biaya harus dikeluarkan seyogyanya kurang lebih 20.000. Tapi masyarakat cukup membayar 5.000. Jadi tentunya murah, Mas. Murah. Gitu, Mas Hidayat. Iya. Artinya subsidi dari Pemprov cukup besar ya, Mas ya? Betul, Mas. Betul, Mas Hidayat. Jadi secara penganggaran 2025 khusus Transjatim ini yang menjadi bagian dari tupoksinya Dinas Perhubungan. Kurang lebih anggarannya 218 miliar. 208 miliar untuk mengoperasikan dan menjalankan 7 koridor yang ada di Gerbang Kertasusila, plus 1 koridor yang ada di Malang yang baru launching di bulan November kemarin. Kebutuhan anggarannya kurang lebih pasnya di atas 218 miliar. Ya, di antaranya yang paling besar tentunya adalah kaitannya dengan subsidi tadi yang diberikan oleh Pemprov melalui Transjatim kepada masyarakat Jawa Timur khususnya. Oke, Mas. Iya. Kalau ini jenengan melihat animo warga Jawa Timur menggunakan Transjatim sejauh apa? Luar biasa, Mas Diday. Tercatat sekitaran ada 25 ribuan harian. Per hari? Iya. Jadi penumpangnya itu dari koridor 1 sampai koridor 7 yang baru di launching beberapa bulan yang lalu di Paciran, Lamongan, di Sunan Derajat. Ada beberapa koridor yang okupansinya itu sudah di atas 50%, tapi memang ada beberapa koridor yang memang masih di bawah 100%, termasuk koridor 6 dan koridor 7 yang relatif masih baru. Total penumpang itu kisaran 24.000 dalam satu hari, Mas. 24.000 belum sampai Malang nih. Nanti kalau bicara Malang, estimasi taruhlah sekitar 25.000 misalkan, Mas Dida ya. Itu ada banyak hal yang kemudian saya bicara ini tidak hanya animo. Tidak hanya animo. Tidak hanya layanan murah, tapi ada beberapa hal yang kemudian bisa kita peroleh manfaatnya yang luar biasa. Tapi sebelum saya ngomong manfaatnya luar biasa, begini Mas Hidayat. Kalau bicara 24.000, seandainya nggak ada Transjatim, berarti masyarakat ini kira-kira menggunakan kendaraan pribadi tentunya, atau PO bus dan seterusnya yang ngambun dan layanannya tidak semurah, senyaman Transjatim tentunya karena ada subsidi. Rata-rata pengguna transportasi di Jawa Timur kendaraan roda 2, terus ya. Kebayang nggak sih Mas Diday, ketika kita korelasikan, seandainya 24.000 itu masyarakat akhirnya menggunakan roda 2, berarti ada minimal 12.000 motor. Itu nggak itu kalau berboncengan semua kan? Gitu lagi. Artinya kita Transjatim ini ada, menurut saya sangat sepakat ini luar biasa. Ini luar biasa. Dengan adanya, sekali lagi tidak hanya murah, dengan menekan orang menggunakan transportasi roda 2 sampai sebegitu, emisi gas tadi Mas. Kemudian kecelakaan. Bisa kita tekan. Ini ada data yang kemudian kemarin saya dapatkan Mas Diday, bahwa data Dirlantas Polda Jatim rata-rata itu 13 orang per hari meninggal, atau hampir 5.000 orang per tahun. Dan 78% dari pengendara roda 2. Mengerikan, Mas. Jadi hadirnya Transjatim ini diantaranya, insya Allah menekan potensi atau terjadinya angka kecelakaan, khususnya roda 2. Kemudian kita bicara, soalnya kalau bicara ngamun dan kecelakaan, kemudian naudzubillah ya Mas Hidayat,
Tapi kalau kita bicara orang kecelakaan ini bukan kemudian kita bicara satu orang korban. Oke. Di belakang korbannya ada suami, atau ada istri, ada anak. Ini bisa terhenti bicara ekonominya. Iya, betul. Jadi program layanan publik komponen transportasi publik ini luar biasa manfaatnya. Belum lagi bicara emisi gas. Nah, gitu Mas Dida. Iya. Jadi nggak hanya kemudian kita bicara, oh animonya gimana? Animonya luar biasa. Catatan lagi Mas Dida, bahwa setidaknya lebih dari 24 juta kendaraan bermotor ini tercatat di Jatim tahun 2023. Dan di dalamnya ada 42.578 kendaraan baru. Ngeri Mas Dida. Motor banyak. Karena mudah kita mau kredit motor. Mudah. Maka saya sebenarnya juga sepakat Mas Dida. Yang saya dengar di Pemprov DKI Jakarta itu ada regulasi terkait dengan kendaraan roda 2. Menjadi penting supaya tanda kutip angka kecelakaan ini bisa ditekan. Dan tadi yang kita sampaikan dengan transportasi kendaraan-kendaraan yang banyak ini, kendaraan pribadi, bahwa pertumbuhan kendaraan ini tidak berbanding lurus dengan infrastruktur. Maka tepat sekali kalau ada Transat. Itu masih dia. Ini luar biasa nih. Saya cakrawala saya juga terbuka gitu. Tadi kan di mindset saya ini kan Transjatim ini kan layanan yang ini murah, nyaman, aman gitu kan. Iya. Nah, ternyata ini juga ada efek domino yang lain. Efek domino kan. Mengurangi angka emisi, mengurangi angka kecelakaan kan, potensi angka kecelakaan ya. Iya, ini luar biasa. Nah, kalau tadi lihat sampai ada yang sampai lebih dari 100% ya ini. Iya, betul. Artinya gini, ini cukup sukses ya mengalihkan ini kan masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi ke ini kan moda transportasi umum gitu kan. Iya. Betul Mas Dida. Saya boleh sambil minum dulu Mas Dida. Ya? Menarik soal diskusi ini sama Mas Dida. Ini juga enak kalau sama Mas Pipin ya, menguasai gitu kan. Jadi banyak informasi yang ini kan bisa disampaikan ke pemirsa bangsa online ya. Ya, termasuk ke saya pribadi gitu. Nah, yang okupansi tadi ya. Okupansi itu kan. Ya. Terus yang kita ingin tahu nih, sampai hari ini tuh jumlah ininya ada berapa Mas? Armada ya. Okay. Dan apakah ini akan ada rencana penambahan armada atau penambahan koridor baru? Ya Mas. Terima kasih Mas Dida. Jadi beberapa hari yang lalu, kebetulan nggak lama, kami diskusi dengan Dinas Perhubungan bahwa ada beberapa koridor yang okupansinya sudah sampai 161%. Ini koridor 1 ini. Koridor pertama dan utama ini 2022. Ini luar biasa memang. Itu yang peaknya sangat tinggi, yang lainnya memang ada 117%, itu koridor 4, koridor 5 itu ada 116%. Memang agak sedikit berbeda ketika bicara koridor 2 dan 3 memang masih di bawah. Karena 2 dan 3 ini kan dominasinya nanti terjadi okupansi harian menjadi penuh ketika peak season. Gitu berbeda, bukan untuk rutinitas keseharian bekerja ya. Ada beberapa case peak seasonnya tinggi Mas. Nah, bagaimana dengan armada atau kebijakan terkait dengan armada? Kami sering berdiskusi dengan Dinas Perhubungan. Satu, bahwa upaya penambahan armada akan dilakukan secara terukur dan terstruktur. Jadi asal kenapa harus ada satu bus, gitu kan? Satu bus ini setara dengan berapa? Setara dengan 5 angkutan
kota, Mas. Oke. Jadi nggak kemudian kita misalkan jalur A sampai B. Ini sebenarnya waktu itu diampu oleh berapa angkutan? Oke. Kalau 5 angkutan kota setara dengan 1 bus. Ya gitu, Mas. Kemudian kalau itu 1 bus besar PO, ya sama dengan 1 bus Transjatim. Kalau kemudian ukuran elf itu Pak Insya sekitar 3 elf setara dengan 1 armada bus Transjatim. Ada satuan ukurnya. Oke. Nah, setiap koridor jumlahnya berbeda-beda. Dasarnya tadi, kemudian ketika load-nya tinggi, okupansinya tinggi, kita dorong Transjatim, Dishub untuk melakukan penambahan koridor, penambahan armada luxury. Oke. Non subsidi, Mas. Non subsidi. Jadi berapa estimasinya Pak Insya kurang lebih sampai dengan November kemarin sebelum launching yang ada di Malang, ada 137 armada reguler dan ada sekitar 13 luxury. Nah, luxury inilah yang kemudian kita dorong untuk penambahan di koridor 1. Jadi koridor-koridor yang sudah load-nya tinggi, kita coba kurangi, Mas, subsidinya. Bukan ngurangi ya, lebih tepatnya supaya subsidi ini optimal untuk koridor yang lain. Oke, kita kasih nih. Meskipun, Mas, informasi yang kami terima orang saudara-saudara kita deh, ya sudah, saya nunggu nggak apa-apa, yang reguler aja. Atau saya rela berdesak-desakan reguler aja. Ya memang nyaman, Mas. 5.000. Kemudian kalau luxury kan kurang lebih 25.000. Nyaman, Mas. Akhirnya tetap nunggu reguler meskipun agak berdesakan atau agak lama gitu kan. Gitu, Mas Dida. Jadi armadanya sebanyak itu dan potensi penambahan tentunya ada. Dan katanya dengan kemampuan fiskal juga menjadi pertimbangan kita. Tadi sebenarnya meskipun ini apa, tingkat okupansinya tinggi, masih yang ini loh, Mas, yang luxury itu kan masih minim ya. Betul. Tapi kan artinya ada langkah gitu menarik kelas menengah ya, menengah ke atas untuk menggunakan moda Transjatim ini. Iya, dan tetap menjadi bagian solusi, Mas. Saya belum saya kok belum tanya. Nanti PR saya, Mas, di pertanyaan jadi akan saya sampaikan ke teman-teman Dishub. Okupansinya luxury ini berapa gitu ya? Secara spesifik. Pak Insya nanti saya kabari Mas Dida. Siap. Berarti ini Mas Transjatim ini masih primadona ini ya, kalau masyarakat. Nah ini ya, masyarakat umum, masyarakat yang bawah ya masih lebih ke arah ini ya, pilihan transportasi publik. Iya. Nah, terus kan gini, Mas Pipin kan, transportasi publik ini kan memang kan ini kan orientasinya, misinya kan ke sosial ya. Betul. Layanan sosial. Iya. Tapi kan tetap ada potensi PAD ya. Dari 150-an lah ya. 150-an ya. Terus ada luxury-nya kan. Menurut jenengan nih, realisasi komersilnya, sisi komersilnya sudah optimal apa masih jauh, apa masih bisa dioptimalkan lagi? Iya, memang ketika bicara transportasi publik, ini kita memberikan pelayanan, Mas Dida. Memberikan pelayanan, kita tidak boleh bertransaksi ini dengan masyarakat. Nggak boleh. Bahwa ini, dan bicara transportasi publik itu bukan B2B, bukan business to business. Saya coba sedikit cek, Mas Dida. Saya pernah mencatat bahwa ada regulasi yang mengatur terkait dengan subsidi. Peraturan Menteri Perhubungan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor 9 tahun 2020 tentang pemberian subsidi angkutan penumpang umum perkotaan. Jadi ini ada dasarnya, bahwa kehadiran pemerintah dalam memberikan transportasi publik dengan skema subsidi itu sudah ada aturan yang mengatur gitu.
Lantas apa sih sebenarnya yang kemudian bisa kita optimalkan Transjatim ini membuahkan pendapatan? Mungkin Iya, begitu kira-kira betul, Mas Didai. betul, cocok. Ada nggak sih yang kemudian bisa? Nah. Satu hal yang saat ini potensi PAD dari Transjatim adalah terkait dengan retribusi. Retribusi pajak. Itu ada Perda Jatim nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 5.000, 2.500, 5.000 tadi itu balik menjadi PAD kita. Kurang lebih dari Transjatim mungkin sekitar 27 miliar, Mas. Sampai 30 miliar mungkin kalau sampai end of year. Dengan anggaran yang tadi saya sampaikan kurang lebih 218 miliar untuk operasional Transjatim dalam 1 tahun buku 2025. Bahkan minus. Kalau urusan untuk masyarakat nggak boleh bertransaksi, Mas Didai. Iya, sepakat. Gitu kan? Iya. Ya memang untuk masyarakat. Ini karena APBD juga dari masyarakat, baliknya ke masyarakat berupa layanan publik seperti ini, transportasi publik seperti ini. Nah, lantas apa peluangnya yang bisa kita ambil di luar tadi? Di antaranya adalah optimalisasi goodwill. Space media yang kemudian bisa kita komersilkan. Kita bicara layanan. Saya mengapresiasi, kami mengapresiasi bahwa Disub ini inovasinya luar biasa. Ada tradisi, jadi trans ekspedisi. Itu juga pendapatan. Tapi kami khawatir nih, Mas Didai. Kalau nanti ini fokusnya ke sana, gitu kan? Ini di luar tusinya Dinas Perhubungan untuk memberikan pelayanan. Nah, maka ini juga wacana yang bagus, tapi menjadi tantangan PR buat kita semua. Baiknya bagaimana? Termasuk kemudian ketika bicara space reklame yang kemudian bisa dikomersilkan, dikerjasamakan. Ada 150 armada, kemudian saya belum dapat datanya, berapa sih halte yang sudah ada, gitu Mas Didai. Berapa pendapatan atas iklan itu? Ya ini kan yang kemudian bisa kita optimalkan, Mas Didai. Saya coba sambil ngecek, Mas Didai. Kalau nggak salah nih ini. 2023 pendapatan iklan sekitar 443 juta. 2024 ada 1 miliar 368. 2025 yang masih belum genap sampai Desember itu sudah sekitar 1 miliar 415. Ada kenaikan lah. Terus. Tapi kalau kita bicara itu kita bagi dengan jumlah armada, kemudian jumlah bulan, kemudian dengan jumlah halte, sebenarnya masih kurang optimal. Nah, seandainya ini kemudian dikolaborasikan, dikerjasamakan dengan pihak ketiga, apapun skemanya, dikelola oleh profesional, namun karena Disub kan tidak pada tusi itu. Bagaimana kemudian space Transjatim dengan tetap memastikan estetika gambar-gambar localize, gitu kan? Itu kan gambar-gambar daerah semua, Mas, gitu kan? Dan memang harus ada itu. Kan ada space yang kemudian dikomersilkan. Kepada siapa, dikelola oleh siapa? Saya yakin besar pasti Dai. Besar sekali kalau kemudian satu armada bus ini kemudian kita kontrak setahun misalkan, bisa kok kalau seandainya lebih dari 25 juta atau bahkan 50 juta, kan soalnya di Surabaya kan semakin mahal ini. Surabaya Sidoarjo kan harusnya mahal. Iklan berjalan loh Mas Dede. Iya, luar biasa potensi. Kalau papan reklame 4x6 di ibu kota kabupaten 4x6 mungkin sekitaran berapa Mas Dede di titik-titik yang nggak terlalu strategis ya mungkin sekitar 15 juta gitu ya. Sebulan. Iya. Nah ini satu bus, kemudian mobile, ya kan? Banyak orang lihat, gitu kan? Kemudian apalagi kita optimalkan juga yang ada di dalam, gitu kan? Itu bisa bagus pendapatan bisa diambil dari situ. Nah ini kalau dikelola oleh
lembaga atau tenaga-tenaga ahli yang profesional di bidang reklame, saya pikir menjadi bagus. Iya. Mas Ide. Bisa jadi potensi PAD besar ya. Betul Mas Ide. Iya. Sebenarnya ini bisa juga bersinergi gitu loh, Mas. Iya. Tapi nggak tahu ini apa jeruk makan jeruk apa. Gimana? Misalnya Ya. kayak Bank Jatim gitu, Iya. pasang itu reklame ruang terbukanya di situ gitu Iya. kan. Pesan-pesan sosialisasinya bisa juga di situ kan. Sejauh ini kalau menurut Jenang apa ini Apa sudah dilakukan? sudah dilakukan gitu? Seingat saya sudah ada ya kalau space iklan Bank Jatim. Ada harusnya Mas. Jadi tidak ada masalah. Nggak masalah ya. Artinya ini kan ketika bicara profesionalitas bahwa memasang papan reklame di pihak yang kemudian menawarkan jasa reklame. Baik itu unit usaha atau badan usaha milik daerah kemudian beriklan di Trans Jatim, itu bagus juga Mas. Bagus ya. Tapi kalau kita bicara Bank Jatim bagian dari perbankan yang kemudian sebenarnya masih ada banyak unit usaha lain yang dikelola oleh swasta yang potensinya ketika memasang itu bagus. Gitu kan. Yang saya pahami ada air mineral, Mas Ide. Kemudian bahkan kemudian Bawaslu juga pernah pasang, gitu kan? Ya momentumnya waktu itu. Kemudian ada perusahaan PMA ya itu baterai gitu dan seterusnya ada Mas Dida. Jadi saya pikir kalau ini ditawarkan dan dikelola dengan bagus bisa PADD tumbuh tinggi dari situ Mas Dida. Gitu. Ya Mas. Ini kan kita tadi udah bicara ini kan moda Trans Jatim, moda transportasi yang murah, ya murah betul kan. Karena ada ini kan subsidi dari Pemprov, terus aman ya kan, emang aman ya karena lebih ini kan potensi kecelakaannya lebih kecil, nyaman. Terus juga ini kan Jawa Timur ini besar ya Mas. Jawa Timur ini penduduk sekitar 42 juta, ya kan, wilayahnya itu 3 kali lipat negara Timor Leste. Ya. Ini mungkin kalau kita bentuk negaranya federasi ini udah republik gitu kan. Nah, tantangannya berarti kan ini kan koneksi antar wilayah itu. Nah sejauh ini ya kan, kalau berarti kan kita nih kalau Trans Jatim ini kita acuannya ke gerbang Kertasusila. Kalau sejauh ini menurutnya sukses gak ini Trans Jatim menjadi pembuka akses penghubung antar wilayah di Jawa Timur. Terus apakah nantinya bisa gitu membuka akses antar wilayah yang di luar gerbang Kertasusila? Terima kasih Mas Ide. Jadi kalau bicara susah nggak sih, ukurannya apa ya? Kalau bagi saya atau sebagian masyarakat insya Allah juga sama paham, ukuran sukses diantaranya adalah kita bicara okupansi. Ada minat yang besar masyarakat untuk menggunakan Trans Jatim sebagai transportasi keseharian. Ukuran sukses yang mungkin belum terukur beneran adalah tadi yang kita bahas di awal Mas. Berapa angka kecelakaan yang kemudian bisa ditekan dengan hadirnya Trans Jatim. Informasi yang saya terima, Disub lagi melakukan riset itu dengan pihak lain. Berapa sih emisi gas yang kemudian bisa kita tekan? Berapa sih kemudian UMKM yang bisa bertumbuh di seputaran halte? Mungkin ukuran suksesnya nanti diantaranya kita bisa ngambil di situ. Tapi kalau kemudian kita bicara konektivitas dari satu kabupaten ke kabupaten lain, kabupaten ke kota lain, tentunya
ini sudah kita sudah dibuktikan lah, dibuktikan bahwa betul ini ada koneksi karena satu trayek Transjatim ini tidak hanya dalam satu kabupaten saja, tapi lintas. Dan tentunya kami terus mendorong Pemprov Jawa Timur untuk melakukan akselerasi juga, percepatan melakukan kajian dengan harapan di Jawa Timur ini tidak terhenti di 8 koridor, Mas. Tidak hanya di Gerbang Kertasusila dan plus Malang yang baru 1. Tapi nanti secara luas koridor ini bisa bertumbuh melayani seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur. Dengan luasan tadi yang Mas Didai sampaikan 3 kalinya Timor Leste, gitu kan. Kemudian potensi kekayaan alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Maka PR terkait dengan transportasi publik ini harus selesai, Mas. Harus selesai. Dan itu pemerintah harus hadir memberikan pelayanan itu. Gitu, Mas Ide. Oke. Terus ini lah, Transjatim ini apa tidak membunuh ini bisnis PO Bus yang sudah ada lebih dulu? Iya. Apakah ini ada? Ini kan mensewa saya. Mungkin perlu juga dijelaskan gitu kan ke pemirsa itu. Pola ininya, pola operasionalnya. Ini sebenarnya bisnya ini dari mana gitu kan? Iya. Terus perannya di sub itu di Transjatim ini sebagai apa gitu? Iya. Siap, Mas Didai. Transjatim ini sudah koridor ke-8. Jadi di sub sudah punya pengalaman kuat. Pengalaman kuat dengan segala dinamikanya karakter setiap daerah, dengan dinamikanya angkutan jalan yang sudah pernah ada, baik otobus, kemudian angkutan perdesaan, angkutan perkotaan, kemudian angkutan reguler. Banyak, Mas. Tapi bisa sampai 8 ini kan berarti sesuatu ini smooth ya, Mas? Diterima. Tidak hanya diterima oleh masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat dari transportasi publik, tapi moda pengguna atau pemilik moda transportasi yang sebelumnya hadir juga diamini. Kan begitu kan? Gini, Mas Ded, tadi di depan kami sampaikan bahwa Mas Dede, 5 angkutan kota atau angkutan desa ini setara dengan 1 Transjatim. Jadi skemanya itu adalah menggunakan pola scrapping. Bahasanya gitu, Mas. Pola scrapping ini menggantikan unit angkutan existing dengan unit angkutan yang baru pada 90% trayek yang dilayani. Nah, mereka ini kita dilibatkan. Dilibatkan. Satu, bisa menjadi bagian dari feeder. Yang kedua, menjadi bagian dari operator yang dibuka juga untuk bagian operator. Tadi juga saya sampaikan 4, Mas. 4 minibus atau mikrobus setara dengan 1 Transjatim. Kemudian 2 bus sedang setara dengan 1 bus Transjatim. Nah, tentunya ada sosialisasi, ada kajian dari Disub sebelum melakukan kegiatan itu, termasuk ketika bicara ke operator, ini kita posisinya tidak menggusur operator existing, hanya mengganti kendaraan existing dengan kendaraan yang baru, sehingga secara jumlah kendaraannya itu tetap. Nah, peran operator existing tetap menjalankan sebagai operator untuk membentuk konsorsium. Badan usaha juga gitu ya, yang sudah berbadan hukum, dengan harapan kendaraan yang di scrapping ini hanya pada trayek yang mungkin berhimpitan saja, beririsan saja. Jadi sejauh ini mulai koridor 1 sampai 7 yang ada di seputaran Gerbang Kertasusila dan di Malang, kok alhamdulillah diterima dengan baik.
Kalaupun ada beberapa hal yang kemarin sempat Mas Didai dengar di Malang, ada penolakan, sepertinya karena belum tuntas saja saat sosialisasinya. Yeah. Begitu sosialisasi ini diberikan, ada kesepahaman-kesepahaman, dan alhamdulillah diterima. Gitu Mas Didai. Alhamdulillah. Ya, saya kira juga ini Transjatim ini kan ini apa terobosan layanan dari Pemprov yang apa sukses gitu. Karena kabarnya itu Transjateng juga mengadopsi Transjatim gitu, Mas Pipin. Iya. Ada banyak Mas Didai yang saya dengar dari provinsi di luar Jawa Timur yang kemudian melakukan studi tiru, kemudian melakukan diskusi-diskusi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, membuat kajian-kajian yang nantinya hasil itu mau diterapkan di provinsi setempat. Jadi menjadi percontohan ini sebenarnya skema ini, pola ini dijadikan skema. Gitu Mas. Berarti harus disupport terus tuh Mas sama Komisi D itu biar lebih banyak masyarakat Jawa Timur yang bisa menikmati. Betul Mas Didai. Kita dorong terus untuk kita support. Melanjutkan yang tadi saya sampaikan Mas Didai dan yang sudah disampaikan Mas Didai tadi terkait dengan percepatan, terkait dengan perluasan ya Mas Didai ya. Iya. Ya tentunya kita terus dorong bahwa tidak hanya terhenti di 7 koridor yang di gerbang Kertasura plus 1 yang di Malang. Malang ini estimasinya harusnya ada 3 Mas. Dengan luasan Malang Raya itu. Kemudian kita juga punya harapan dan terus kami dorong di seluruh Bakarwil. Mana Madiun Raya sampai Kediri. Kemudian apalagi pernah kita bahas tema Doho ya Mas ya. Doho. Nah itu juga kayaknya saya ingat pertanyaan Mas Didai. Ya itu juga. Jadi di Kediri Raya juga harapannya ada Transjatim dan informannya sudah ada kajian. Sudah ada kajian. Kemudian Jember, kemudian Bojonegoro dan seterusnya. Tapi sepertinya yang paling apa ya? Paling siap secara kebutuhan di dalam kajian itu Kediri, Jember Mas. Setelah Malang ya. Ya. Nah, kalau itu kemudian diterapkan, masyarakat Jawa Timur semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Ini menjadi ideal, Mas. Ini menjadi bagus. Menjadi sangat bagus. Karena wajah provinsi, programnya Bugub ini, di antaranya yang mungkin paling sukses dibaca kasat mata, Mas. Karena orang ini kan kadang ngamutin bicara pengaspalan jembatan. Orang biasa aja, Mas. Iya. Tapi kalau bicara saya naik kemudian didiskon ini kan berbeda, Mas. Iya betul. Iya kan? Sama halnya ketika Mas Didai, sekolahmu saya bantu ada pembangunan gitu ya. Tapi misalkan Mas Didai adalah santri gitu kan atau pondok atau di pondok atau di sekolahan. Berbeda rasanya ketika Mas Didai tak kasih beasiswa nih. Kan langsung ke personal, Mas. Kalau langsung ke personal, rasanya ini menjadi casingnya Jawa Timur nih. Jadi ini Jatim Akses memang sesuai dengan visinya Gubernur yang ketiga, Jatim Akses. Itu kelihatan sekali. Maka menjadi sebuah keharusan bagi kami bahwa Transjatim ini harus ditingkatkan, tidak hanya harus dilanjutkan, tapi juga harus ada peningkatan koridor. Begitu Mas Didai. Siap Mas Vivian. Saya kira support dorongan dari Mas Pipin sebagai pimpinan Komisi D terhadap Transjatim yang merupakan bagian dari Jatim Akses menjadi penutup bincang-bincang kita kali ini. Siap, terima kasih sudah datang Mas. Nggak kerasa Mas. Semoga berkenan datang bila diundang kembali. Terima kasih Mas. Semoga bincang-bincang kita bermanfaat, bisa menjadi masukan juga buat stakeholder yang terkait, dan semoga Transjatim bisa lebih luas lagi dinikmati masyarakat Jawa Timur. Amin. Terima kasih waktu Mas. Terima kasih pemirsa Bangsa Online. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi